Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-145. Soal pertama. Akbar merupakan salah satu pegawai di suatu perusahaan besar milik negara. Ternyata suatu hari Akbar dinyatakan sebagai tersangka pada kasus korupsi sehingga Akbar akan berpotensi mendapatkan hukuman berdasarkan A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, C. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, E. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan A, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Soal nomor 2. Sebagai seorang aparatur negara harus senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh. Hal tersebut merupakan bentuk implementasi dari A. Integritas nasional, B. Wawasan kebangsaan, C. Semangat nasionalisme, D. Wawasan Nusantara, E. Falsafah Pancasila. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan D, yaitu Wawasan Nusantara. Soal nomor 3. Setiap warga negara sudah seharusnya memiliki sikap nasionalisme. Di bawah ini yang merupakan contoh sikap nasionalisme warga negara di bidang politik adalah A. Mendorong masyarakat agar tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, B. Menjadi abdi negara yang siap dan bersedia ditempatkan di mana saja, C. Berani mengkritik pemerintah dan berusaha menggulingkan pemerintah yang tidak mendukung rakyatnya, D. Menggunakan hak suara dengan jujur dan adil dalam pemilu, E. Mengabdikan diri dengan sepenuh hati sebagai prajurit TNI maupun Polri. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan D. Menggunakan hak suara dengan jujur dan adil dalam pemilu. Soal nomor 4. Salah satu keputusan pada sidang kedua PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 adalah menetapkan daerah provinsi di Indonesia. I. Gusti Ketut Putja adalah gubernur yang memimpin provinsi, A. Bali, B. Sunda Kecil, C. Jawa Tengah, D. Jawa Timur, E. Borneo. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan B, yaitu Sunda Kecil. Soal nomor 5. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1929 diadakan Kongres Pemuda II di Jalan Kramat nomor 106 di Jakarta, dipimpin oleh A. Muhammad Yamin, B. Muhammad Hatta, C. Sugondo Joyopuspito, D. Tio Jien Kue, E. Wongso Negoro. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan C. Sugondo Joyopuspito. Soal nomor 6. Berikut merupakan upaya yang benar yang bisa dilakukan generasi muda Indonesia dalam menghadapi gempuran budaya asing adalah A. Menganggap bahasa asing lebih bagus dan baik daripada bahasa Indonesia, B. Lebih fokus mempelajari budaya asing daripada budaya Indonesia, C. Tidak pernah ketinggalan dan selalu mengembangkan tren budaya Indonesia, D. Menganggap tokoh yang berpengaruh dari luar negeri lebih baik dan lebih tinggi dari pahlawan nasional, E. Melestarikan budaya luar negeri karena dianggap lebih up to date agar tidak dianggap ketinggalan zaman. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 6 jawabannya adalah pilihan C. Tidak pernah ketinggalan dan selalu mengembangkan tren budaya Indonesia. Soal nomor 7. Nasionalisme tumbuh dan berkembang akibat adanya kesadaran warga negara untuk bangkit melawan penjajah. Hal yang merusak semangat nasionalisme yang harus dihindari diantaranya adalah A. Melakukan pendekatan terhadap ekstremisme dan bergabung bersamanya, B. Melakukan penghindaran terhadap manipulatif nasional, C. Memperhatikan HAM, D. Tidak menyebarkan berita hoaks tentang kebangsaan, E. Mempromosikan pendidikan yang seimbang.
Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan A, yaitu melakukan pendekatan terhadap ekstremisme dan bergabung bersamanya. Soal nomor 8. Berikut ini yang merupakan ancaman terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari luar kecuali A. Sering adanya klaim kebudayaan dari negara tetangga, B. Banyaknya pertikaian antar agama, C. Illegal fishing, D. Sering adanya klaim kepemilikan pulau oleh negara tetangga, E. Membantu gerakan separatis di Indonesia. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 8 menanyakan yang bukan merupakan ancaman terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari luar. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan merupakan ancaman Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari luar adalah pilihan C, yaitu illegal fishing. Soal nomor 9. Para pemilik tiket dipersilakan untuk segera memasuki ruang teater masing-masing karena pintu ruang teater akan segera ditutup. Jenis kalimat tersebut adalah kalimat A. Penjelas, B. Ajakan, C. Harapan, D. Anjuran, E. Permohonan. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 9, jawabannya adalah pilihan D, yaitu kalimat anjuran. Soal nomor 10. Berikut ini yang bukan termasuk faktor politik yang mendorong terjadinya reformasi adalah A. Kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto, otoriter tertutup, B. Adanya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan pemerintahan, C. Telah habisnya masa jabatan Presiden Soeharto, D. Adanya rasa tidak percaya pada pemerintahan Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan kronisme, serta merajalelanya korupsi. E. Adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Silakan teman-teman jawab. Soal nomor 10, jawabannya adalah pilihan C. Telah habisnya masa jabatan Presiden Soeharto. Karena yang ditanyakan adalah yang bukan termasuk faktor politik yang mendorong terjadinya reformasi. Sedangkan pilihan A, B, D, dan E, yaitu kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto otoriter tertutup, adanya KKN dalam kehidupan pemerintahan, adanya rasa tidak percaya pada pemerintahan Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan kronisme, serta merajalelanya korupsi, dan adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan faktor politik yang mendorong terjadinya reformasi. Jadi soal nomor 10 jawabannya adalah pilihan C. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.